Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak. Pak siapa ini Pak? Muhammad Muhammad Ghazali. Jauzari, Mas. Muhammad Nggih. Ghazali. Oh, nggih. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Joko Nugroho. Kita di sini ketemu dalam sesi ini dalam acara coaching ya Bapak. Sebelumnya saya tanya-tanya dulu sedikit, mungkin biar lebih santai. Bapak dari SMA Negeri 1 Karanggede nggih Pak? Nggih, betul Mas ya. Bapak mengajar apa ya Pak di sana Pak? Fisika Mas, saya fisika. Oh, Oke, langsung saja nggih Bapak. Hari ini kita melakukan sesi coaching. Mungkin apa yang ingin Bapak bicarakan di sini atau tema yang apa yang ingin Bapak angkat dalam pembicaraan kali ini? Ini Mas, saya kan sekarang menjadi pengajar praktik ya. Ini proses diklat mau selesai. Pasca diklat kan kita nanti punya tugas untuk ini mendampingi rekan-rekan calon pengajar praktik, dan itu saya kira sudah punya bayangan. Hanya yang menjadi masalah saya kan selaku pengajar praktik kan tidak hanya berfungsi pada CPG saja, tapi bagaimana saya ini bisa menjadi penggerak komunitas terutama di sekolah saya sendiri. Nah, saya berharap apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, kemudian perubahan mindset ini bisa segera saya terapkan secara pribadi dan kemudian mengimbas kepada teman-teman. Hanya masalahnya saya masih kurang yakin ya Mas, apakah teman-teman ini bisa ya mengikuti apa yang akan kita sampaikan, kemudian nanti teknisnya seperti apa, begitu Mas. Oke. Berarti Bapak di sini ada keraguan ya istilahnya keyakinan apakah berhasil atau tidak nanti dalam mengembangkan terutama teman-teman di SMA Negeri 1 Karanggede itu. Ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih spesifik pengembangan seperti apa yang ingin Bapak berikan kepada teman-teman begitu. Ya, jadi maksudnya gini, kenapa saya ragu karena saya masih termasuk junior ya. Teman-teman saya banyak sekali senior di sekolah ini, ada 70-an guru. Dan kebiasaan mereka itu, teman-teman itu ya masih nyaman dengan apa yang terjadi sekarang. Ini maka kenapa kemudian ragu. Nah, kalau pengembangan yang ingin saya terapkan ya, setidaknya begini Mas, saya ingin teman-teman itu melihat bahwa saya berubah dan sudah mempraktekkan merdeka belajar. Dan tidak hanya sekedar melihat, saya punya sarana, punya kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka, memberikan ilmu ini, kemudian mengajak mereka juga untuk bergerak, terutama dalam proses-proses pembelajaran di kelas-kelas. Begitu Mas. Oke, berarti intinya Bapak ingin mengembangkan teman-teman supaya bisa merdeka belajar juga, begitu nggih? Nggih, sama. Kemudian dari nanti seandainya nanti ini bisa dikembangkan, itu hasil apa yang diharapkan dari Bapak ke depannya? Ke depannya ya pola pikir teman-teman berubah. Pola pikir teman-teman berubah. Kemudian dari pola pikir yang berubah itu, cara mereka mengajar itu juga berubah, Mas. Artinya betul-betul ada ruang kemerdekaan untuk anak-anak. Caranya ya lebih berpusat kepada anak, menghargai potensi bakat anak. Kemudian ini istilahnya memberikan alternatif model-model pembelajaran yang lebih banyak sehingga tidak itu aja, terutama ceramah dan sebagainya. Itu harapan saya, Mas. Oh iya. Bapak tadi tujuannya ingin merubah pola pikir, cara mengajar, begitu ya? Iya. Menurut Bapak itu bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Itu tandanya seperti apa? Atau ukurannya bahwa tujuan itu bisa tercapai? Seperti tadi pola pikirnya berubah, cara mengajar berubah, itu berarti tanda-tandanya gimana?
atau ukurannya lah untuk teman-teman? Ukurannya, nah menurut saya pertama mereka positif menanggapi positif menyambut baik program Merdeka Belajar ini. Positif. Karena kan pengalaman ya Mas ya, ini pengalaman saja. Umumnya kalau kemudian ada perubahan-perubahan dari kementerian itu, ya statement mereka ganti menteri, ganti kurikulum, ganti perubahan begitu. Itu kan sebenarnya negatif ya. Saya berharap mereka positif. Nah dengan positif karena mereka sudah paham apa itu Merdeka Belajar. Yang kedua, ukurannya adalah mereka merubah pola mengajar mereka di kelas, lebih care dengan anak-anak, dengan variasi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpusat pada anak-anak. Itu saya kira menurut saya. Oke, di sini menarik sekali. Jadi Bapak tadi mengungkapkan kalau tujuan Bapak tadi itu berhasil jika teman-teman Bapak punya positif cara berpikir, merubah mindsetnya, apalagi kebijakan-kebijakan setiap kebijakan dari kementerian, kemudian care sama anak, begitu nggih Pak nggih? Oke. Yeah. Oke, selanjutnya kalau Bapak tadi mengatakan ingin mengembangkan pengalaman Bapak di pengajar praktik ya tadi di pembekalan itu banyak sekali yang dikembangkan. Kira-kira menurut Bapak sendiri dari dalam diri Bapak itu perlu apa yang perlu dikembangkan lagi untuk mencapai tujuan supaya teman-teman tadi bisa berubah tadi? Potensi Bapak lah istilahnya. Performer Mas. Performance. Jadi saya akan apa namanya istilahnya memastikan performance saya itu positif bagi mereka. Mereka meyakini bahwa saya berubah dan saya bisa menjalankan itu Merdeka Belajar di kelas-kelas saya dulu sementara. Oke, berarti performance Bapak Ya. menjadi Ya saya tidak hanya sekedar ngomong gitu loh. Pertama saya menguasai ini materi tentang Merdeka Belajar, paham ketika ditanya saya Merdeka Belajar itu apa toh. Yang kedua, saya ingin performance saya itu dilihat bahwa saya sudah mempraktekkan apa yang saya pahami tentang Merdeka Belajar. Gitu. Oke. Selain performance, kira-kira apa yang dari diri Bapak yang bisa dikembangkan untuk teman-teman lah? Ini jadi ya model-model pembelajaran yang kreatif lah, model-model pembelajaran yang inovatif, kreatif gitu. Ini saya kira nanti referensi-referensi apa yang saya dapatkan dari diklat ini atau mungkin dari sebelum-sebelumnya nanti bisa saya bagi ke teman-teman ya, bisa kita sharingkan dengan teman-teman. Oke Bapak, jadi sudah ketemu caranya Bapak performanya yang ingin dikembangkan, kemudian model-modelnya. Mungkinkah ada yang lain dari potensi Bapak yang perlu dikembangkan untuk teman-teman selain performance dan model-model pembelajaran? Mungkin ada lagi? Apa ya Mas ya? Nah, kalau mau jujur evaluasi ya inilah lebih bahasanya apa ya? Bukan ketulusan sih, tapi lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk teman-teman yang selama ini mungkin ya lebih banyak kesibukan sendiri, tugas-tugas sendiri gitu, ya harus memaksa diri untuk banyak waktu dengan mereka, ngobrol, curhat, kira-kira begitu. Nah, itu artinya mengikat hati kita dengan teman-teman dulu, sehingga kita punya ruang untuk masuk ke mereka, begitu. Oke, berarti mungkin alternatif lain yaitu meluangkan waktu lebih banyak. Oke. Dari tujuan mengembangkan untuk teman-teman tadi, kemudian punya potensi sekian, seperti yang tadi, performance, model-model, dan meluangkan waktu, mungkinkah Bapak memerlukan dukungan dalam ketercapaian ini? Dalam mengembangkan pembekalan itu ke teman-teman, dukungan apa saja, siapa saja yang dibutuhkan? Yang pasti mesti kepala sekolah, Mas. Kepala sekolah. Ya, karena saya kok masih ya Mas, rasa-rasanya itu kita itu biasanya umumnya bekerja itu karena masih kebijakan. Kesadaran sudah ada sih 1-2 orang, tapi nanti tidak akan bisa masif. Mungkin saya melakukan sesuatu yang baik tentang Merdeka Belajar, saya sampaikan ke teman-teman, mungkin ada 1-2 yang mulai mengikuti, tapi tidak akan semuanya. Paling ya yang lain hanya, oh ya
gitu aja, tapi tidak bergerak. Maka menurut saya karena saya punya pimpinan yang punya kuasa dan saya kira beliau harus ini menyambut program pemerintah ini, sukses pemerintah ini, ya saya akan coba berkomunikasi intens, memastikan bahwa Pak Kepala Sekolah mendukung saya, kemudian nanti dalam bentuk kebijakan-kebijakan, misalkan dengan eh, mewajibkan untuk mengikuti pelatihan Merdeka Belajar, misalkan, atau apa, itu saya kira penting bagi saya. Selain kepala sekolah mungkin membutuhkan dukungan siapa lagi yang kira-kira bisa membantu Bapak? Selain kepala sekolah, kalau pengalaman saya adalah ini guru-guru tertentu yang berpengaruh. Jadi kalau saya melihat iklim kerja kita itu kan biasanya masih ini ya, masih sering ikut-ikutan. Jadi ini gerbongnya kemana sih kira-kira begitu. Maka saya akan coba cari dukungan dari guru-guru senior, tentunya senior yang punya banyak pengaruh. Ya, mestinya kurikulum ya. Pertama kurikulum, karena kurikulum nanti terkait erat dengan Merdeka Belajar. Kemudian orang-orang yang berpengaruh di situ, bisa wakil, bisa siapapun. Ini saya berharap clear dulu dengan saya, sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, semakin menarik ini. J. Ada beberapa hal yang saya dapat, yang kita dapat dari ini. Pertama, tujuannya kita untuk mengembangkan teman-teman, kemudian yang dikembangkan itu bisa Merdeka Belajar, pola pikir, kemudian cara mengajar, kemudian performan. Bapak punya performan, punya model pembelajaran, punya waktu luang untuk yang bisa dikembangkan teman-teman. Dan Bapak juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah serta guru-guru yang istilahnya yang berpengaruh. Nah, dari semua itu menurut Bapak, adakah yang perlu diperbaiki? Maksudnya untuk mengembangkan itu Bapak perlu rencana apa atau perlu apa yang perlu diperbaiki gitu saja. Rencana Bapak gitu ke depannya untuk aksi Bapak dalam mengembangkan potensi teman-teman tadi, khususnya rekan-rekan Bapak berdasarkan dari tujuan Bapak, kemudian daya dukung Bapak serta kemampuan Bapak. Ya, kalau rencana realnya saya berharap ini Mas, segera bikin IHT. IHT. IHT, oke. Saya akan izin kepada kepala sekolah biar lebih cepat transformasi ini tentang Merdeka Belajar ini. Mungkin solusinya itu kali Mas ya. Saya bikin IHT yang itu diprakarsai oleh sekolah, bukan karena saya. Gitu. Nah, perlu nanti saya tawarkan narasumbernya, tidak harus semuanya saya. Saya bisa ngundang teman-teman pengajar praktik yang lain, boleh juga. Dari kedinasan juga boleh. Nah, ini untuk mengurangi ini subjektivitas teman-teman. Nah, itu termasuk saya hadir di situ. Saya bisa menyampaikan beberapa yang bisa saya lakukan, kemudian mendampingi mereka untuk melakukan program-program Merdeka Belajar ini. Oke. Selain IHT ya tadi IHT. Oke. Selain IHT, kalau menurut hemat Bapak itu adakah cara lain selain IHT, mungkin alternatif lain lah, istilahnya ya planning B dari IHT ini? Kalau tidak pakai IHT, apa Mas ya? Ya paling mungkin adalah saya manfaatkan MGMP sekolah. Ini paling mungkin. Jadi ketika biasanya kita MGMP sekolah kan ada ngobrol-ngobrol enggak formal ya Mas ya. Biasanya ngobrol agak lamanya ketika mau bikin soal bersama biar tidak ada perbedaan yang cukup lebar antara guru satu dengan yang lainnya. Di kita guru fisika ada 3. Nah setidaknya itu saya mungkin cara saya kalau kemudian IHT tidak diizinkan oleh kepala sekolah, ya saya akan bergerak di ruang MGMP sekolah dulu. Saya coba untuk ngobrol dengan teman-teman yang berdua ini, kemudian saya coba untuk menggerakkan mereka sehingga nanti semakin kuat transformasi pendidikan Merdeka Belajar di sekolah kami. Gitu. Oke, kita sudah ketemu 2 cara. Yang pertama IHT, kemudian yang kedua adalah MP sekolah istilahnya. MGG. Menurut Bapak yang paling mungkin dan paling menurut Bapak paling tepat
digunakan itu yang mana dulu? Paling tepat IHT, Mas. IHT, oke. Itu jelas, itu formal. IHT itu kan perintah ya, mesti ada surat tugas. Nah, syukur bisa disetting IHT ini untuk memotivasi teman-teman aja. IHT dengan bersertifikat 32 jam misalkan, nanti ada tanda tangan dari KCD, itu tambah memaksa dalam tanda petik ya, memaksa mereka untuk karena kan gini, kita berhadapan dengan orang-orang yang belum paham tentang Merdeka Belajar. Nah, mungkin begitu, Mas. Paling efektif itu IHT. Oke, terima kasih. Berarti rencana Bapak yang paling real adalah IHT, gitu. IHT. Oke, kira-kira pelaksanaannya kapan itu? Kalau Bapak mau merealkan IHT? Saya berharap enggak terlalu lama ya, Mas. Syukur sebelum program ini CPG ini bergerak, sehingga kalau nanti udah CPG kan kita udah kesibukannya banyak. Ya selesai diklat inilah, ya akhir Agustus lah, atau pekan depan. Saya coba untuk pekan depan. Langsung ngobrol dengan Pak Kepala. Mumpung lagi anget juga kan, saya bisa bilang ini laporan hasil pembekalan saya di kementerian gitu kan, mantep gitu. Iya. Bagus. Oke. Berarti IHT direncanakan nanti pekan depan, nggih? Siap. Oke, nanti kita lihat perkembangannya setelah IHT, perkembangan teman-teman bagaimana, gitu ya Pak ya? Nggih Mas. Oke, berarti nanti setelah kegiatan IHT kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, perkembangan teman-teman Bapak seperti apa. Siap memberi laporan. Siap memberi laporan. Mungkin demikian Bapak Muhammad Jazari, terima kasih sekali waktunya, kita banyak ngobrol-ngobrol. Mungkin itu saja, kita ketemu lagi nanti setelah pelaksanaan IHT. Oke, mungkin dari terima kasih Mas Joko, sudah diberi waktu kesempatan, setidaknya saya bisa ngudoroso lah, ngobrol begitu. Alhamdulillah jenengan tadi sudah memantik saya untuk kemudian mencari solusi dari apa yang saya resahkan. Oke, makasih Mas Joko ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.